Terima kasih yang mulia. Terdakwa? Ya, Haji Khairuddin Shah Sitorus alias Haji Buyung ya. Nah, Haji Buyung ini orang Minang ini bukan? Bukan ya? Oh, Batak ya. Tunggu. Sebagai ya? Tunggu, pertanyaan dan jawaban salah. Salah. Yang ada orang Indonesia, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, sesudah Sumpah Pemuda. Buyung biasa Minang. Ada Wong Jowo, Wong Jawa, Wong Batak kan? Jadi pertanyaan salah dan tidak relevan itu di sini ya. Iya. Terima kasih yang mulia. Bupati Labuan Batu Utara periode 2010, 2015, 2016, 2021 ya. Terdakwa ya. Baik. Sebagai Bupati Labuan Batu Utara 2 periode. Ini Kabupaten Labura ini berdirinya tahun berapa ini? 2008. Ya, sebagai kabupaten baru, saudara terdakwa adalah bupati pertama ya. Ya. Bagaimana saat itu kondisi fasilitas layanan kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Labura di periode itu? Sangat memprihatinkan karena semua rumah sakit atau puskesmas tidak layak menjadi tempat untuk berobat, dokternya pun tidak ada, dan juga rumah sakit umumnya pun bekas kantor kelurahan yang sangat menyedihkan waktu itu, Pak. Ya. Nah kemudian, alhamdulillah sekarang setiap kecamatan sudah mempunyai puskesmas yang bertingkat. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. dalam Ini udah dua nih, satu lagi boleh. sedikit ya mulia. Ya. Kemudian bagaimana kemampuan APBD Labura saat itu untuk bisa membangun sebuah RSUD yang saudara terdakwa inginkan saat itu? Waktu itu APBD kita cuma sangat kecil. Pertama saya jadi bupati cuma 480 miliar APBD di Kabupaten Labuan Batu Utara. Tapi karena kita semangat kita tinggi, mohon kita besar supaya bisa membangun rumah sakit umum untuk masyarakat Kabupaten Labuan Utara. Akhirnya jabatan kita bisa ditempatin yang luasnya 5 hektar dan kabarnya kalau bisa siap nanti itu 1000 tempat tidur. Yang hari ini sudah 240 tempat tidur yang sudah bisa ditempatin masyarakat. Dan saya bangga walaupun saya salah melaksanakan itu, tapi saya bangga rumah sakit itu sudah berdiri di Kabupaten Labuan Batu Utara di hadapan saya. Terima kasih. Sudahlah. Cukup. Cukup. Hah? Cukuplah yang mulia. Udah, yang penting rumah sakitnya sudah jadi dan bisa dimanfaatkan ya. Pak Agusman Sinaga ya. Ya, Pak Agus selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah BPPD Kabupaten Labura 2017 ya. Sampai sekarang masih menjabat? Sudah diganti ya. Baik. Dalam kapasitas saksi selaku Kepala BPPD saat itu, apakah saksi berwenang atau bertanggung jawab terkait dengan pengusulan DAK Kabupaten Labura kepada pemerintah pusat? Tidak. Itu ada kewenangannya di mana? Tidak ada. Ya, SKPD atau OPD mana yang berwenang untuk pengusulan DAK itu? Bapeda ya? Ya. Baik. Jika demikian, atas dasar apa saksi bersama-sama dengan Habibuddin Siregar bertemu berkali-kali dengan Yaya Purnomo ini? Atas dasar persetujuan Pak Bupati ketika bertemu dengan saudara Yaya Purnomo di rumah makan itu, Pak. Ya, sebelum pertemuan yang happy day itu ya. Ya. Ya, sebelum itu kan saudara sudah bertemu dengan Yaya Purnomo yang di kantin Kementerian Keuangan. Ya.
Ya, yang poinnya yang saya tanyakan atas dasar apa? Kan itu tadi tidak dalam kewenangan jabatan saksi sebagai kepala BPPD. Saya ditugaskan Pak untuk berupaya, ada surat tugas saya untuk ke Jakarta. Untuk ke Jakarta. Ya. Artinya apakah kalau kita ikuti nih keterangan saksi ditugaskan atau dia sampaikan Bupati tadi kepada saksi, itu berarti informal ya, seperti itu. Tidak terkait langsung dengan jabatan saksi sebagai kepala BPPD. Karena saya diterima untuk menanyakan itu ke Kementerian Keuangan. Ya, artinya tidak secara langsung tidak ada kaitannya ya dengan sebagai kepala BPPD itu ya. Ya, baik. Kemudian sejak kapan saksi tadi mengenal Yaya Purnomo dan Rifa Surya? Kalau mengenal Yaya Purnomo, saya sudah tahu 2016 ketika menjabat sekretaris DPRD. Ya, berarti sudah lama ya. Ya, sekaligus karena saya ada jabatan tambahan selaku kuasa PUD. Ya. Jadi kuasa PUD itu dalam kapasitas sebagai kuasa PUD, saya selalu diundang rapat di Kementerian Keuangan. Baik. Berarti Yaya Purnomo ini kawan lama ya. Kawan lama saksi ya. Ya, sejak 2016. Ya, terkait dengan pengusulan DAK tadi, artinya bukan bupati yang menyuruh saksi bertemu dengan Yaya Purnomo seperti itu ya. Gimana? Ya, enggak, yang menyuruh bertemu dengan Yaya Purnomo kan saksi tadi yang duluan kenal. Ya, begitu kan? Saksi yang duluan kenal kan dengan Yaya Purnomo. Ya. Ya. Ya, sejak 2016 tadi kan? Ya, baik. Kemudian sepanjang saksi mengenal Yaya Purnomo sebagai PNS di Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, sepengetahuan saksi apakah memang Yaya Purnomo mempunyai kewenangan dalam pengusulan DAK ini di Kementerian Keuangan? Tidak ada ya? Nah, tidak tahu. Nah, bagaimana saksi minta tolong kepada Yaya Purnomo sementara saksi tidak tahu? Sekarang saya ditugaskan apakah saya ada mengenal Kementerian Keuangan, saya mengenal Yaya Purnomo, makanya saya pertanyakan kepada dia. Waktu saya pertama bertemu dengan saya pertanyakan, Pak, ini ada keinginan bupati saya untuk apakah Pak bisa berada rumah sakit yang tidak ada pembangunannya, dan sebelumnya didanai dan diangkat, apakah ini bisa? Jadi kapasitas saya bertemu pada saat itu berkonsultasi, menanyakan, nah selanjutnya jawaban saya sepanjang ada diusulkan boleh. Baik. Jadi saksi minta tolong kepada Yaya Purnomo karena menganggap Yaya Purnomo bisa membantu, seperti itu ya? Mengetahui. Ya. Oke. Kemudian saksi bersama-sama dengan Habibuddin Siregar pernah dikenalkan Yaya Purnomo dengan seseorang yang bernama Rifa Surya. Nah, pada saat berkenalan itu, apakah saksi mengetahui bahwa Rifa Surya yang berwenang soal DAK ini? Saya tidak tahu, cuma pada saat itu saudara Yaya Purnomo mengatakan kalau untuk fisik yang lebih tahu itu Pak Rifa karena dia yang membidangnya. Oke. Ya, yang membidangi DAK fisik itu tadi ya. Ya, itu Pak Rifa Surya. Kalau Pak Yaya Purnomo membidangi apa? Saya pada saat itu tidak diberitahu. Gimana? Tidak diberitahu. Oh, tidak diberitahu. Jadi saya secara ini secara struktural Kementerian Keuangan saya tidak
Oke. Ya, baik. Kemudian saksi juga mengenal Puji Suhartono dari Yaya Purnomo. Pada saat mengetahui bahwa Puji Suhartono ini menghubungi Irgan Khairul Mahfis saat itu, apakah saksi mengetahui? Jadi sebatas kenal aja dengan Puji itu ya? Saya hanya diberitahu oleh Yaya Purnomo ini yang membantu. Oh. Hanya sebatas itu ya. Apakah setelah itu ada kemudian bertemu dengan Pak Irgan Khairul Mahfisnya? Tidak pernah. Baik. Kemudian terkait dengan pengusulan DAK 2018 RSUD Aikanopan. Sepengetahuan saksi, apakah sejak awal diajukan oleh Bapeda ini sudah bermasalah? Ini bukan bermasalah. Bukan, pengusulan DAK-nya pada saat awal diajukan oleh Bapeda kepada Kementerian Keuangan, apakah saat itu yang saksi ketahui usulan ini bermasalah seperti itu? Tidak, saya tidak tahu bahwa itu ada masalah. Oh, tidak tahu saat itu ya? Tidak tahu. Oke. Kemudian terkait dengan pembangunan RSUD Aikanopan tadi, sepengetahuan saksi, apakah pembangunan RSUD lanjutan ini menjadi prioritas Pemkab Labura atau Bupati saat itu? Dalam ada suatu acara coffee morning, mungkin apa yang disampaikan Bupati kepada para SKPD? Jadi di apa namanya, makanya kemudian mengajukan usulan DAK begitu ya? Oke. Ya. Kemudian tadi saksi tidak tahu, tapi apa yang saksi ketahui saat itu? Kenapa Yaya Purnomo sampai harus minta tolong Puji Suhartono soal DAK untuk RSUD Aikanopan ini? Ya, artinya saat itu Yaya Purnomo pun tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Oke. Harus minta bantuan kepada tadi Puji Suhartono, seperti itu ya. Ya. Kemudian, nah jika kemudian saksi mengetahui bahwa yang menentukan pencairan atau usulan DAK ini adalah pihak Kemenkes, kenapa minta bantuannya kepada pihak Kemenq? Kalau pencairan, oke. Kalau yang tadi ada masalah, kemudian tadi saksi cerita di Kemenkes, peruntukan anggaran. Oke. Ya, ya. Ya. Nah, yang saya maksud poinnya adalah sejumlah uang tadi yang saksi kumpulkan dari kontraktor, kan sekarang masalah sudah di Kemenkes ini. Apakah juga kenapa saksi tidak menyerahkannya kepada pihak Kemenkes? Kenapa ke Yaya Purnomo? Ya. Ya, taunya Yaya Purnomo aja gitu ya. Ya, baik. Kemudian tadi pertemuan di Happy Day 3 Mei 2017. Pada saat saksi bersama-sama dengan Habibuddin Siregar, ya ada Bupati bertemu dengan Yaya Purnomo. Sepengetahuan saksi,
Yaya Purnomo meminta fee 7%, seperti itu ya? Ya. Bagaimana realisasinya setelah itu? Apakah sudah dipenuhi seluruhnya 7% itu? Tidak. Oke, berarti belum sepenuhnya ya diberikan kepada Yaya Purnomo gitu ya. Oke. Kemudian tadi, nah soal dari kontraktor saya kira sudah clear semua ya, jumlahnya sudah jelas. Nah, terakhir ini buat Pak Agusman. Dalam setiap proses tersebut, Pak Agusman bertemu dengan Yaya Purnomo, bertemu dengan kontraktor, menyerahkan uang kepada Yaya Purnomo. Apakah Pak Agusman selalu bersama-sama dengan Habibuddin Siregar? Kalau menerima tidak selalu bersama, ada yang bersama, ada yang tidak. Setidaknya apakah saksi melaporkan atau memberitahukannya kepada Pak Habibuddin Siregar? Iya. Iya, saya kira cukuplah, sudah terang benderang. Berarti terdakwa.